Halo sahabat Yud Kinanti. Kok sahabat? Sahabat. Halo sahabat Yud Kinanti. Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menabur yang baik. Kini menuai buruk, nanti juga akan menuai yang buruk. Jadi lakukanlah yang baik. Kita mau belajar hari ini yaitu tentang korban PHP, pemberi harapan palsu. Jadi korban PHP, pemberi harapan palsu. Banyak korban-korban yang lain. Korban kecelakaan lalu lintas, korban penipuan online, korban modus daripada jual beli tanah. Wah, itu korban ya. Jadi enak nggak kalau jadi korban, khususnya korban PHP, korban pemberi harapan palsu. Sebelum kita bahas bagaimana supaya tidak jadi korban, kita akan bahas dulu meme-meme orang yang menulis yang cukup lucu, tapi juga ini meme yang kenyataannya seperti itu. Yang pertama ini nih memenya nih. Maaf, aku bukan Hansaplast atau Tensoplast yang saat kamu butuhkan di saat terluka, lalu kamu buang setelah sembuh. Kesian bener. Kayak Hansaplast lagi terluka dicari, lalu ditempel, lalu sesudah sembuh Hansaplastnya dibuang, dianggap tidak ada gunanya. Kayaknya mirip-mirip kayak ini deh, kulit durian. Kulit durian itu kan dia berduri menjaga isinya. Menjaga isinya udah matang, dibuka, nah, isi buah duriannya dimakan, itu kulitnya kan dibuang. Tapi siapa juga yang mau makan kulit durian? Meme yang kedua, janjimu seindah balon warna-warni, tapi isinya angin. Janjimu seindah balon yang berwarna-warni, tapi isinya angin. Waduh, yang berikut nih, ini fakta nih. Korban PHP itu karena kegeeran. Nah, ini yang nanti kita mau bahas. Korban PHP itu karena kegeeran. Jadi sebetulnya bukan orang itu yang memberikan harapan juga sih, karena kamu aja kegeeran. Atau kamu memaksakan sesuatu supaya dia memberikan harapan. Kan ada yang begitu. Padahal dia sih nggak ada niat, cuma didesak-desak terus. Kapan dong kamu? Kapan dong? Kapan jadian? Kapan jadian? Ya kita temenan aja. Ya jadian dong. Masa temenan aja? Kalau terus didesak-desak, akhirnya dia terpaksa berjanji. Walaupun tidak ada niatan untuk berjanji kan? Kan begitu. Meme yang berikut. Nyesek itu, ya ini nih nomor 4 ya. Nyesek itu katanya minta waktu untuk kepastian. Jadi nyesek itu, jadi mungkin kayak tadi itu, kapan dong temenan terus? Kapan jadian? Ya saya minta waktu seminggu. Nah ini makanya ada kalimat nih. Nyesek itu katanya minta waktu kepastian seminggu misalkan. Pas hari haknya setelah 1 minggu tidak ada kabar. Dia hilang, dikontak gak dijawab. Takut. Aduh, ketakutan. Karena apa? Karena tadi kegeeran. Ya, karena kegeeran. Nih ada nih lagi nih. Yang nomor berapa nih? Nomor 5. PHP itu ambil kaleng biskuit. Katakan zaman dulu tuh biskuit Kongguan, biskuit apalah yang dari Swiss kan. Ambil kaleng biskuit, dalamnya rangginang. Ambil kaleng biskuit, dalamnya rangginang. Karena seringkali kaleng biskuit setelah dipakai, isinya dimakan, diisi lagi tuh dengan makanan-makanan kering. Tapi enak rangginang. Saya suka rangginang. Pakai nasi juga makannya enak. Kan ada yang rasa manis dan rasa asin. Yang terakhir nih, PHP itu sakit tapi tidak berdarah. Karena
bukan luka ke tubuh kita, tapi luka di hati. Nah, kita sekarang bahas bagaimana supaya tidak jadi korban PHP. Yang pertama, tadi juga kan udah ada poin-poinnya. Yang pertama, jangan mudah baper. Yang tadi itu dibilang, jangan dikit-dikit, aduh kayaknya iya deh, dia tuh pasanganku, didesek-desek. Kapan jadian? Kok temenan aja? Ya jangan jangan baper. Yang kedua, jangan bergantung sama orang. Kamu bisa bahagia tanpa siapapun. Nah, belajar. Jadi bahagia itu adalah kalau ada orang lain itu adalah pelengkap. Tapi kamu yang menentukan bahagia dirimu sendiri. Bukan karena mendapatkan perhatian cinta dari orang lain. Kamu bisa, sahabat Yudkin, nanti bisa bahagia, ya jadilah dirimu sendiri. Lalu bagaimana supaya tidak jadi korban PHP? Belajar tegas dengan diri sendiri. Nah, ini dia. Belajar tegas dengan diri sendiri. Nah, meyakinkan aku bisa bahagia dengan diriku sendiri, itu juga ketegasan. Kalau ada teman kira-kira, atau ya teman dekat lah, siapapun juga yang kamu sangat menaruh harapan terlalu besar ke dia, ya kalau kira-kira nggak bisa diharapin, ya cepet tegas. Ya udah, hentikan. Hentikan, jangan berharap, ya tetap saja berteman. Jadi yang dihentikan apanya? Berharap. Lalu yang keempat, bergaul lebih luas, jangan bergantung sama ya. Jadi jangan bergantung ke satu orang, hanya dia satu-satunya, tidak ada lagi dalam dunia ini. Waktu dia mengecewakan kamu, maka runtuhlah seluruh kehidupanmu. Itu kalau terjadi apa? Kalau kamu terlalu bergantung kepada seseorang secara berlebihan. Jadi bergaul yang lebih luas. Lalu yang kelima, jadilah orang yang berkualitas. Nah, ini dia. Kalau jadi orang yang berkualitas, bukan kamu yang kejar-kejar orang, bukan kamu yang berharap sama orang. Orang lain yang berharap sama kamu. Tapi kalau satu hari, kalau diri sahabat Yudkin nanti jadi pribadi berkualitas, jangan juga jadi PHP-in orang kan gitu kan. Jadi jangan mau di PHP, jangan mau juga meng-PHP orang. Nah, siapa yang tidak pernah meng-PHP kita? Ulangan 31 ayat 8 bunyinya begini, yaitu Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan tidak akan meninggalkanmu, Tuhan tidak akan membiarkanmu, engkau tidak perlu takut dan jangan patah hati. Ini Pak Bapak rumuskan kembali ayat ini. Nah, kurang lebih gitu. Ulangan 31 ayat 8 itu janji Tuhan. Aku akan berjalan di depanmu, aku akan menyertaimu, aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan membiarkanmu, dan jangan takut sebab aku menyertaimu, dan kalau engkau patah hati, Tuhanlah akan yang memulihkan, menyembuhkan. Jangan jadi korban PHP, jangan juga meng-PHP orang lain. Jadilah pribadi yang mandiri, pribadi yang jangan mudah baperan, jangan bergantung kepada orang lain, belajar tegas dengan diri sendiri, bergaul lebih luas, jadilah pribadi berkualitas sebagai anak Tuhan dan sebagai pribadi yang mandiri dalam hidupmu. Shalom sahabat Yudkinanti, sampai berjumpa kembali dalam episode yang berikut. Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, jangan-jangan nanti kita menuai yang buruk. Shalom.